Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survivor Indonesia, jumpa lagi dengan saya Heru Sang Amurwa Bumi. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah cerpen yang terbit di koran Jawa Pos edisi hari Sabtu 22 Juli 2023. Cerpen yang berjudul Rumah Potong. Cerpen ini ditulis oleh senior saya, Bang Muram Batu, seorang sastrawan asal Deli Serdang, yang pada tahun ini mencoba menerbitkan bukunya yang berjudul Yang Tetap Hilang. Cerpen Rumah Potong ini terbit pada Sabtu kemarin dan menjadi satu dari sekian cerpen yang mengusung tokoh seekor anjing. Entah kenapa sosok hewan ini kerap kali menjadi objek yang menarik ketika diangkat ke dalam cerita pendek. Kembali lagi ke konteks cerpen yang akan saya review. Cerpen Bang Muram Batu ini dibuka dengan menggunakan teknik describing a setting. Sekali lagi, teknik membuka cerpen dengan cara mendeskripsikan sebuah tempat atau mendeskripsikan setting cerita dengan detail. Bang Muram Batu membuka cerpen ini dengan menggambarkan keberadaan sebuah rumah yang berada di seberang jalan dengan kompleks pemakaman umum. Rumah tersebut berada di pinggiran sungai menurut cerita ini, di mana sungai itu kerap dijadikan oleh penduduk untuk kegiatan sehari-hari, baik mencari air maupun mencuci pakaian dan mencuci perkakas rumah tangga. Namun diceritakan dalam cerpen ini, mendadak keadaan berubah 180 derajat ketika tiba-tiba rumah yang berada di seberang makam tersebut dihuni seekor anjing yang menjijikkan. Tubuhnya kotor dan dipenuhi dengan kutu. Itu terjadi setelah sang pemilik rumah mati. Singkat cerita, rumah warisan tersebut diperebutkan oleh dua anak sang pemilik sebelumnya. Karena pertimbangan keadilan dengan hukum agama, sebab sebelumnya hukum negara dan hukum adat tidak bisa menyelesaikan konflik perebutan warisan tersebut, maka masyarakat memberlakukan hukum agama sehingga rumah tersebut dipotong menjadi dua sama rata. Disebutlah sebagai rumah potong, seperti judul cerpennya Bang Muram Batu. Konflik terus berlanjut ketika dua pewaris tersebut hendak menjual rumah potong. Namun tak ada seorang pun yang mau menawar keberadaan rumah tersebut, karena ternyata penyebabnya adalah keberadaan seekor anjing yang menjijikkan tadi. Singkat cerita, puncak konfliknya adalah ketika suatu hari anjing penghuni rumah potong tersebut ditemukan mati. Masyarakat bingung hendak dikubur di mana anjing tersebut. Jika dikubur di pemakaman, itu melanggar pantangan penduduk, sebab tidak boleh seekor anjing dimakamkan dalam satu kompleks dengan manusia. Dalam kondisi yang tidak jelas tersebut, mendadak datang seorang lelaki muda yang menggali tepat di tengah-tengah rumah potong, membuat liang begitu. Kemudian anjing yang mati tadi dikubur
dengan cepat-cepat, dan si lelaki muda ini segera pergi meninggalkan kerumunan masyarakat yang tadi kebingungan hendak mengurus mayat si anjing. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya lelaki muda yang datang ke rumah tersebut dengan isak tangis kemudian menguburkan anjing tadi. Yang menarik dari cerita pendek karya Bang Muram Batu ini adalah teknik endingnya yang menggantung. Pertama, sosok lelaki muda yang datang mengubur itu tadi sebenarnya siapa? Kedua, apa korelasi kedatangan anjing yang menjijikkan tadi dengan seluruh rangkaian pada cerpen ini? Itu juga menyisakan tanda tanya di benak para pembacanya. Saya anggap cerpen ini sangat berhasil dengan teknik ending menggantungnya, sehingga saya sendiri sampai sekarang masih menerka-nerka, saya masih menebak-nebak dengan teka-teki korelasi anjing terhadap rumah potong, juga sosok lelaki muda di akhir cerita. Meskipun begitu, saya juga punya catatan kecil terhadap sisi lain cerpen ini. Maaf Bang Muram Batu ya, saya harus memberikan catatan, yaitu pada kalimat terakhir di cerpen ini yang berbunyi, sejak tidak ditinggali manusia lagi, rumah itu hanya dihuni seekor anjing, dan seterusnya. Nah, pada bagian akhir inilah terjadi pengulangan frasa, terjadi pengulangan kalimat, bahkan pengulangan paragraf dari opening cerita tadi. Sah, boleh. Akan tetapi saya sebagai pembaca merasakan ini sedikit mengganjal pikiran saya. Seandainya paragraf terakhir ini dihilangkan, menurut saya, sekali lagi menurut saya, ini akan lebih menguatkan teknik ending menggantungnya. Begitu Survivor Indonesia, sebuah cerpen yang sangat-sangat menarik, semi surrealis bagi saya, meskipun banyak juga realisnya. Sebuah cerpen yang patut dijadikan bahan ajar para penulis-penulis muda. Sampai jumpa di review-review cerpen selanjutnya. Survivor Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.